Simposium 5 kali ini akan dipandu oleh moderator yang terhormat Dr. Irsan Hasan, spesialis penyakit dalam konsultan gastroenterologi hepatologi Vinasim. Kepada moderator yang terhormat, kami persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Tentunya terima kasih kepada panitia yang telah memberi kesempatan kepada Perhimpunan Peneliti Hati Indonesia untuk ikut mengisi acara Medical Studium General 2022. Dan juga terima kasih kepada kedua narasumber kita, Dr. Purnomo Budi Setiawan, SPPD KGH Vinasim, dan Profesor Dr. Dino Alfanigani, SPPD KGH Vinasim. Kita akan langsung mulai pada sesi pertama, di mana presentasi akan disampaikan oleh Dr. Purnomo Budi Setiawan, seperti sudah disampaikan oleh pembawa acara. Sedikit CV singkat beliau, Dr. Purnomo Budi Setiawan adalah mantan Kepala Departemen Ilmu Penyakit Dalam, Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga, RSUD Dr. Sutomo Surabaya, dan beliau juga lama menjadi ketua cabang atau wilayah ID ya dok ya, Surabaya, pokoknya malang melintang di ID. Rasanya para senior di ID nggak ada yang nggak kenal Dr. Pur. Saya persilahkan Dr. Purnomo untuk menyampaikan presentasinya. Silakan Dr. Pur. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para senior, para guru besar, sejawat sekalian yang hadir pada pagi hari ini. Terima kasih kepada Dr. Irsan atas introduksinya yang bagus sekali. Tugas yang diberikan kepada saya cukup berat karena menyangkut hepatitis B yang luar biasa sampai dengan saat ini problemnya tidak terselesaikan. Izin share. Ya, sudah bisa kelihatan? Kelihatan dok. Sudah bisa kelihatan? Ya, kelihatan. Oke. Oke. Slide ini slide klasik di mana menunjukkan bahwa hepatitis B kronis adalah penyakit hati yang problem di dunia, dan Indonesia adalah termasuk daerah dengan prevalensi tinggi. Kemudian WHO sendiri menyatakan sekitar 250 juta penduduk hidup bersama hepatitis B, sebagian besar di negara Asia Pasifik, menyebabkan 900.000 kematian per tahun. Yang penting adalah WHO telah menentukan harus ada perbaikan, yaitu harus ada eliminasi, di mana pada tahun 2030 bila dibanding 2015, 90% terjadi reduksi kasus, insidensi, dan 65% terjadi reduksi mortalitas. Gambar ini juga klasik yang menunjukkan bahwa virus ini adalah virus yang smart. Ya. Setelah dia masuk menginfeksi sel hati, dia tidak puas, masih masuk ke dalam inti sel hati, dan dia tidak puas, menjadi pusaka genetik, dan pusaka genetik ini kemudian tetap memproduksi virus-virus baru untuk kemudian menginfeksi sel hati sebelahnya. Masalahnya adalah sampai dengan saat ini belum ada obat yang mujarab yang bisa menghancurkan sisi DNA yang pada saat ini disebut sebagai sterilisasi daripada sel hati dan intinya. Belum tercapai. Gambar ini juga mungkin sejawat sekalian telah mendapatkan sejak lama bahwa virus ini memang berlapis-lapis, dan pemahaman daripada
tiap-tiap lapis ini penting, mulai dari dalamnya ada DNA polimerase, HBV DNA, kemudian HBe antigen, sama HBsAg. Akibatnya maka banyak stadium atau kondisi klinik yang didasarkan adanya penanda virus. HBsAg artinya apa? Oh, artinya ada infeksi. HBe replikasi core, berarti masih ada virus di dalam jaringan nadi yang tidak bisa kita periksa tiap hari. Ada istilah kronik hepatitis B, ada istilah HBV DNA, yang kalau positif menunjukkan infeksi masih aktif verifikasi, dan pembagian populasi. Sejauh sekalian tentunya telah mengetahui bahwa infeksi virus hepatitis B dibagi dua, akut sama kronis, dan akut ini sebagian besar akan sembuh sempurna. Sebagian besar sembuh sempurna sebagaimana penyakit virus yang lain, namun ada syaratnya, yaitu apabila terinfeksi pada saat dewasa. Sedangkan pada anak-anak atau usia bayi, ternyata infeksi ini akan berlanjut menjadi hepatitis B kronis dengan persentase sekitar 90-95%. Jadi problemnya adalah infeksi di usia bayi sampai dengan usia 5 tahun. Akibat daripada bentuk virus yang berlapis-lapis, maka sejauh sekalian perlu memahami kondisi klinik dihubungkan dengan penanda virus. Misalnya imunisasi, anti-HBs-nya positif. Akut hepatitis, apa yang positif, dan seterusnya. Yang saya anjurkan, kalau memang berminat mengobati, mohon disimpan dalam gadgetnya atau di meja prakteknya. Untuk itu, karena melihat permasalahan yang besar, maka PPHI membuat suatu konsensus, yang artinya konsensus penata laksanaan hepatitis B. Yang harus kita pahami dulu adalah penyakit ini sebetulnya banyak manifestasi klinisnya, oleh karena dimulai daripada infeksi hepatitis kronis, sirosis, dan sebagainya. Dengan demikian, maka sebetulnya spektrum penyakit luas dan endemisitas tinggi. Sehingga kita bisa melihat sebetulnya di kalangan masyarakat tersebut, masyarakat kita ini ada hepatitis B yang tidak memerlukan pengobatan, ada hepatitis B yang memerlukan pengobatan, ada hepatitis B dengan fibrosis berat atau sirosis tadi, ada hepatitis B dengan kondisi khusus, misalnya koinfeksi, hepatitis C, HIV, kehamilan, keganasan, autoimun, gangguan fungsi ginjal, kontra, kan sebenarnya 3 saja, mengobati, memonitor, dan merujuk. Kita mulai dari mengobati. Nah, konsensus ini menyatakan bahwa sebelum pengobatan harus dievaluasi yang menyeluruh. Evaluasinya apa saja? Tentunya kita tentukan dulu, apakah orang ini hepatitis B kronik, apakah hanya pengidap inaktif, ataukah sudah sembuh. Pemeriksaannya apa? HBsAg, HBe, anti-HBc, HBV DNA, ALT, biopsi hati, atau pemeriksaan yang setara. Ini nanti baru bisa kita menentukan apakah hepatitis B kronisnya ini berkorelasi dengan penyakit hati yang ada. Apakah orang ini sebetulnya pengidap inaktif? Kalau kita agak lihat gambar ini, maka kita melihat pada vaskes primer saja ternyata banyak kendala untuk pemeriksaannya. Bahkan di fase sekunder pun untuk memeriksa lengkap praterapi itu kadang-kadang sulit. Bahkan mungkin di beberapa vaskes yang menyatakan dirinya vaskes tersier, pemeriksaan adalah tidak ideal. Ini saya ambil Jakarta, UI, RSCM, Surabaya yang mungkin bisa memeriksakan ini semua. Sehingga kapasitasnya juga berbeda. Pada vaskes primer dia penapisan
pada fase sekunder dia menentukan atau mungkin merujuk daripada fase tersier, dia sudah bisa secara sempurna menentukan evaluasi praterapi. Tujuan terapi juga perlu difahami lagi, diingatkan terapi bahwa tujuan terapi adalah tidak eradikasi virus, namun adalah mensupresi virus saja. Sehingga ada target, ada tujuan. Target ideal adalah hilangnya HBsAg, target memuaskan tidak ditemukan klinis setelah terapi diberikan, dan target diinginkan penekanan HBVDH yang bertahan selama terapi jangka panjang untuk pasien HBeAg positif dan tidak mencapai serokonversi anti-HB pada pasien HBeAg tadi. Sebetulnya tujuannya kan jelas, hanya masalah klinis. Mencegah progresivitas, mencegah sinusis dekompensata, karsinoma hepatoseluler, kemudian mencegah kematian. Jadi kalau kita lihat target, maka target ideal itu hampir tidak mungkin tercapai dengan obat saat ini. Target diinginkan sangat potensi putus obat dan tujuan terapi karena tidak bisa ideal, maka hanya sebagian saja yang dapat dicapai. Mengurangi risiko terjadi sirosis dan kanker hati, tidak menghilangkan risiko, terkecuali BPDNA yang terintegrasi tadi, yang saya sampaikan pada siklus hidup itu bisa sempurna dimusnahkan. Kalau gitu ngapain diobati, dok? Ya ini, susahnya kalau kayak gitu kita biarkan aja. Tidak. Ternyata ini adalah ada benefit yang banyak, ya. Cuma benefitnya itu kita lihat, kalau ALT ya benefitnya short term, HBVDN, dan yang terakhir, yang long term baru kita lihat adalah reduksi sirosis, kita katakan reduksi kanker hati, reduksi cangkok, dan reduksi kematian. Ini terakhir goalnya. Dan itu memang terbukti. Ini adalah perubahan fibrosis setelah tahun ke-6 yang ternyata menunjukkan angka perbaikan fibrosis secara signifikan. Ini dengan indikator kita lihat yang jelek semakin berkurang, yang merah ini, yang di sini makin baik, artinya histologinya makin membaik. Juga apabila kita berikan dengan tenofovir, kita lihat merahnya yang skor itu tinggi makin mengecil setelah 5 tahun. Bahkan untuk kejadian kanker hati pun, pemberian obat itu, saya ambil misalnya dengan tenofovir, maka kelihatan sekali kalau terjadi penurunan angka kejadian dibandingkan mereka yang tidak diobati. Sejauh sekalian yang saya hormati, dengan demikian maka hepatitis B ini ya ada indikasi, ada kontraindikasi. Di mana parameternya setelah kita lihat adalah 4, DNA, E, ALT, dan gambaran histologi. Yang sayangnya diterapkan dalam suatu bagan yang sangat kompleks sekali, sehingga problemnya adalah algoritmenya ini rumit. Apakah nggak disederhanakan saja dengan mencari bukti-bukti yang kuat? Nah, problemnya utama apa? Siapa yang memulai awal terapi? Vaskes primer tidak punya fasilitas. Vaskes sekunder mungkin mengobati sebagian kemudian merujuk. Kalau vaskes tersier harus bisa mengobati. Obatnya sendiri hanya 2 macam, BPAI mengatakan, yaitu pegylated interferon dan antiviral NUCs. Nah, ini adalah lebih kurangnya pemberian obat, plus minusnya yang kita tidak bisa membandingkan pada hari ini, namun perlu difahami oleh sejawat yang berkenan untuk mengobati. Pilihan PPHI ada 2, NUCs dan pegylated interferon. NUCs menghambat replikasi virus, pengobatan jangka panjang, sedangkan pegylated interferon menginduksi kontrol imunitas jangka panjang, namun waktu pengobatannya fix. Nah, respon juga repot.
respon ini kalau kita lihat banyak sekali responnya. Memang menjadi rumit. Ini aja respon NA kita adalah primary non-respon, breakthrough, partial respon, respon DNA undetectable. Yang di samping rumit kita memerlukan pemeriksaan yang cukup banyak, khususnya adalah HBV-DNA. Sehingga kalau hanya bisa mengobati tanpa bisa melaksanakan pemeriksaan-pemeriksaan ini, ya kita repot juga. Belum pemilihannya obat harus didasarkan data. Data utama adalah data terjadinya resistensi, di mana sejawat sekalian apabila salah memberikan obat akan terjadi masalah resistensi. PPHI sendiri saat ini yang direkomendasi adalah entecavir dan tenofovir. Ada baik itu alafenamid ataupun dipicoxil, tapi yang tersedia luas adalah TDF. Obat lain adalah second line dan pelan-pelan akan menghilang. Kenapa kita harus pilih yang kuat? Oleh karena nanti terjadi beberapa hal, ya, antara lain virologi, resisten, breakthrough, histologi menjelek, dan yang paling penting adalah multidrug resisten. Ini adalah kompleksitas penggantian NA yang saya kira mungkin harus dipahami bagi sejawat yang ingin mengobatinya. Juga monitoringnya perlu diperiksakan, kita lihat bahwa ternyata dok, waduh kalau gini gimana kan HBV-DNA dan sebagainya lah, itulah ya. Itulah problem utama sehingga kadang-kadang PPHI belum berani seperti yang tadi kita lihat pada nefrologi, lebih gampang kita sulit kita menganjurkan apa gitu kok seakan-akan semua dilarang. Ya karena DNA-nya yang tidak ada dan sebagainya. Sejawat sekalian yang saya hormati juga harus mengetahui cara pemberhentian terapi, baik itu dengan sirosis ataupun tanpa sirosis. Nah, dengan demikian maka pada memilih pengetahuan obat ini kita lihat, apakah vaskes primer itu yang dengan fasilitas klinis ini bisa memilih obat. Vaskes sekunder, apakah bisa, dan vaskes tersier mau tidak mau, suka tidak mau, harus bisa memeriksakan semua hal-hal yang sebagai syarat pengobatan. Nah, bagaimana memonitor pasien hepatitis B? Ini pun juga satu masalah, karena kita membagi pasien itu adalah pasien tanpa atau belum pengobatan. Tujuannya adalah mengetahui saat tepat memulai pengobatan, mengetahui terjadinya perburukan atau yang awal, problemnya satu waktu. Berapa lama? Parameter klinis, ALT, fibroscan, USG, penanda tumor. Vaskes primer sekali lagi klinis dan ALT. Vaskes sekunder tentunya vaskes primer ditambah lain-lainnya. Vaskes tersier, vaskes sekunder ditambah lain-lainnya. Sehingga monitor ini juga problem. Dok, vaskes primer ini bisa monitor apa? Terus apa yang diperbuat? Kan begitu nanti akan jelas sekali. Memonitor pasien sedang pengobatan. Yang utama adalah respon pengobatan yang tadi telah kita terangkan. Mengetahui efek samping pengobatan, menentukan penghentian obat, mengetahui perburukan klinis, problemnya adalah fasilitas untuk monitor. Kembali lagi apa yang dimonitor. Cukup klinis ALT, cukup HBV-DNA, USG, fibroscan, HBI, dan sebagainya. Sehingga memonitor yang sedang pengobatan ini bisa nggak kita balikkan ke vaskes primer? Itu juga jadi masalah, karena kadang-kadang BPJS ini kenapa kok hanya ngambil obat? Masalahnya adalah PPHI mungkin tidak bisa melepas atau belum yakin dengan fasilitas yang ada di vaskes primer itu bisa memonitor terapi dalam pengobatan. Selesai pengobatan juga begitu, sama. Selesai pengobatan, kalau selesai, ya kadang-kadang tidak pernah selesai. Mengetahui perburukan klinis, mendeteksi karsinoma sel hati, dan problemnya adalah sama, fasilitas monitor. Nah, merujuk ini tadinya menjadi fokus kita, tapi nanti kalau saya langsung merujuk, kok seakan-akan saya ini fungsinya apa dok? Merujuk atau bagaimana? Problemnya di mana? Kan begitu. Tadi mungkin sudah terjawab.
Sekali lagi, hepatitis B itu adalah luas, endemisitas tinggi di Indonesia, luasnya bisa sejawat lihat, tanpa atau memberikan pengobatan, fibrosis berat, penyakit-penyakit kondisi khusus seperti koinfeksi HCV, koinfeksi HIV, kehamilan, keganasan, kondisi autoimun, gangguan fungsi ginjal, kontraindikasi, dan hepatitis B pada pekerja. Kalau saya buat tabel, mungkin ini beberapa slide terakhir, kondisi klinis normal, tujuannya merujuk apa? Mengevaluasi praterapi. Yang merujuk siapa? Vaskes primer. Sekunder tugasnya apa? Menentukan. Tersier menentukan kadang-kadang bisa rujuk balik. Ingat, rujuk balik ini harus kita berikan. Untuk mereka yang abnormal, tujuan merujuk apa? Evaluasi praterapi. Vaskes primer, merujuk, dok, sebetulnya vaskes primer apa nggak bisa? Nah itulah, BPHI mengatakan ya kalau lengkap itu dan kompetensi klinis yang memang diperbolehkan ya silakan. Kemudian pasien dengan fibrosis berat atau sirosis, tujuan merujuk adalah terapi. Vaskes primer merujuk, vaskes sekunder memulai terapi atau merujuk apabila memang tidak mampu, dan vaskes tersier adalah memulai terapi. Kemudian keterangannya harus mengetahui cara memberikan respon dan merujuk balik. Vaskes tersier, oh enggak, ini dirujuk aja ke vaskes sekunder. Vaskes sekunder tidak saya katakan merujuk balik, nanti jadi repot. Koinfeksi, ya ini vaskes primer sudah tidak ada aktivitasnya karena mereka biasanya diketahui di vaskes sekunder, di mana aktivitasnya tentunya vaskes sekunder adalah merujuk, kemudian memulai pengobatan bila mungkin, dan vaskes tersier sekali lagi memulai pengobatan. Ini penting oleh karena kalau koinfeksi itu progresivitasnya lebih cepat. Koinfeksi HIV saya rasa sama dengan infeksi hepatitis C. Dengan kehamilan itu panjang, ini pun satu kuliah tersendiri, tapi intinya merujuk adalah mencegah penularan dan terapi definitif. Aktivitas vaskes primer dalam merujuk seharusnya sebetulnya tes kehamilan pada semua ibu hamil dengan hamil harus tes hepatitis B, dan ini sudah masuk program nasional, mungkin aktivitasnya lebih banyak. Sedangkan fase sekunder itu bisa menentukan ini diberikan obat apa tidak diberikan obat, bagaimana monitor, dan vaskes tersier mungkin pada ibu-ibu risiko tinggi dan sebagainya sudah menentukan pengobatan, dan yang penting durasi pengobatan dan penghentian obat pada ibu hamil. Ini kondisi lain dengan keganasan, merujuk adalah terapi definitif, biasanya vaskes sekunder itu aktivitasnya memulai terapi dan merujuk, vaskes tersier memulai terapi dan merujuk balik kalau memandang ini bisa di sekunder. Sekali lagi yang penting adalah durasi pengobatan. Penyakit autoimun adalah sama dengan keganasan. Penyakit dengan gagal fungsi ginjal ini penting sekali, oleh karena gagal ginjal sebagian besar fase sekunder telah bisa menangani dengan baik, bahkan sampai dengan hemodialisis. Nah, sehingga fase sekunder sebetulnya bisa memulai terapi dan merujuk apabila memang ada kesulitan pasien kondisi-kondisi khusus. Dan vaskes tersier harus bisa merujuk balik, memberikan keterangan yang baik supaya mereka bisa mengobati di fase sekunder, pasiennya bisa dihemodialisis di sekunder. Bagaimana bila ada kontraindikasi atau gagal obat, maka mau tidak mau ini yang melaksanakan adalah vaskes sekunder dengan aktivitas merujuk, vaskes tersier dengan merubah obat, dan bila berkenan, bila bisa merujuk balik. Nah, yang terakhir, bagaimana dengan hepatitis B dan pekerja? Tujuan merujuknya adalah keterangan layak kerja atau cuti atau istirahat kerja. Vaskes primer kadang-kadang secara tidak sengaja menemukan pasien dengan hepatitis B atau dikirim dari poli, nah terpaksa harus dirujuk, jangan diputusi sendiri. Vaskes sekunder, evaluasi praterapi, menentukan kelaikan dan merujuk. Vaskes tersier, evaluasi praterapi, menentukan
kelaikan, dan bila perlu, rujuk balik. Ini sangat terkait kompetensi dan legalitas. Sejawat sekalian, moderator yang saya hormati, saya mohon maaf mungkin lebih sedikit, tadi ada yang terlewat sedikit. Dengan demikian, sebagai pesan yang bisa dibawa pulang ke rumah adalah hepatitis B, endemisnya tinggi di Indonesia, spektrum penyakit luas, akibatnya aktivitas klinisnya, mengobati, memonitor, dan merujuk pasien sangat tergantung dari kompetensi dokter yang menurut saya sebetulnya tidak terlalu beda banyak. Ada spesialis penyakit dalam dan kompetensi untuk hepatitis B, ya, tidak untuk yang lain, biopsi dan sebagainya, yang tentunya sangat ditentukan oleh fasilitas pelayanan kesehatan yang ada. Aktivitas klinis ini memerlukan pemahaman pedoman tata laksana yang cukup sehingga bisa menambah kompetensi. Terima kasih, kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.